Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, di dalam kitab hadis Mukhtasar Sahih Al-Bukhari ada satu bab, babu fadli dzikrillahi azza wa jalla, yakni bab keutamaan zikir kepada Allah azza wa jalla. Di dalam kitab hadis itu dicantumkan dua hadis. Di dalam bab keutamaan zikir kepada Allah dicantumkan dua hadis. Yang satu pendek, yang satu lagi hadisnya cukup panjang. Hadis yang pendek, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayyi wal mayyiti. Dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir mengingat Allah adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Rasulullah menjelaskan perbedaan antara orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir mengingat Allah, dan diibaratkan dengan sangat jelas, dimisilkan dengan sangat jelas. Yakni orang yang berzikir mengingat Allah, dia ibarat orang hidup. Dan orang yang tidak berzikir mengingat Allah, dia ibarat orang mati. Insya Allah semua langsung faham, semua langsung mengerti kalau perbandingan antara orang hidup dengan orang mati seperti apa. Dan itulah perbandingan yang menjadi misil, menjadi ibarat dari Rasulullah terkait dengan perbandingan orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir mengingat Allah. Karena itu, betapa penting kita senantiasa hidup. Artinya bahwa hidup kita benar-benar hidup. Apa yang benar-benar menghidupkan kita? Yang menghidupkan kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hidup tetapi tidak berzikir, sama saja dengan kita mati. Adanya kita seperti tidak ada, hidupnya kita seperti mati. Wujuduhu ka'adamihi wa hayyuhu kamayyitihi. Mungkin seperti itu gambarannya. Orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai mukmin, sebagai muslim, mari kita buktikan bahwa kita adalah makhluk Allah yang memang hidup. Hidup dalam arti jasadnya, tubuhnya, dan hidup hatinya, hidup ruhnya, hidup lahiriahnya, dan hidup batiniahnya. Dan itu hanya bisa dibuktikan dengan pertama memang kita ada, kita ini ada. Yang kedua, adanya itu adalah hidup karena kita berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua yang saya katakan cukup panjang itu, ini memang jarang disampaikan oleh para mubalik di pengajian-pengajian umum mungkin karena panjangnya, tapi di pesantren yang mengaji kitab Sahih Bukhari tentu suka dikaji. Bunyinya seperti ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatu yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah memiliki sejumlah malaikat yang terus berkeliling untuk mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Jadi malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang terus berzikir, berkeliling mencari orang-orang, mencari hamba-hamba Allah yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allaha tanadau
halummu ila hajatikum. Apabila mereka telah menemukan orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka berkata kepada sesama mereka, laksanakanlah keperluan kalian. Jadi sesama para malaikat ketika menemukan orang-orang yang berzikir kepada Allah, laksanakanlah sesuai dengan keperluan kalian. Karena malaikat itu punya tugas masing-masing kepada majelis atau orang personal, individu yang melaksanakan, yang sedang melakukan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala, Rasul bersabda, fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka mereka, para malaikat itu, mengepakkan dan meliputkan sayap-sayap mereka hingga sampai ke langit dunia, ke langit terendah. Jadi di beberapa hadis dikemukakan bahwa malaikat itu bersayap. Dan ia kemudian mencari orang-orang, mencari kerumunan orang-orang atau individu yang sedang berzikir kepada Allah. Ia mengepakkan sayapnya atau meliputkan sayapnya ila sama'id dunya, sampai ke langit yang terendah dari dunia. Karena memang berada di atas orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Rasul bersabda, kemudian mereka ditanya oleh Allah, meskipun sebenarnya Allah Maha mengetahui. Jadi di sini ada ini menarik, ini kalimat ini. Fayas'aluhum rabbuhum, mereka para malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhannya, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih mengetahui dibanding dengan para malaikat. Berarti pertanyaan dari Allah yang nanti akan disampaikan selanjutnya, pertanyaan dari Allah kepada malaikat bukan karena Allah tidak tahu. Jelas bukan karena Allah tidak tahu. Tapi pertanyaan Allah kepada malaikat adalah dalam rangka memahamkan. Memberi pemahaman kepada siapa? Kepada manusia. Nanti manusia paham. Dan ini juga merupakan bagian dari penegasan dan penjelasan dari hadis yang saya katakan tadi, yang sebelumnya, bahwa perbedaan antara orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah ibarat orang hidup dengan orang mati. Perbandingannya seperti itu. Karena itu dijelaskan dengan sebuah penjelasan yang rasional. Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi yang proporsional antara iman yang ada dalam hati dengan akal yang ada dalam otak kita, dalam pikiran kita. Dengan kalimat ini, fayas'aluhum rabbuhum, Allah bertanya kepada malaikat, kepada para malaikat, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih mengetahui dibanding dengan para malaikat. Apa pertanyaannya? Coba kita simak. Ma yaqulu ibadi. Pertanyaannya begitu, wahai para malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku? Maksudnya oleh hamba-hambaku yang berzikir kepada Allah. Mereka berkata apa? Mereka bilang apa? Begitu kata Allah. Tentu kan, ini pertanyaan dari Allah kepada para malaikat. Malaikat, mereka bilang apa orang yang berzikir kepadaku? Allah tahu apa yang diucapkan oleh hambanya yang berzikir kepada Allah. Tapi di sini ada penegasan untuk memahamkan. Sehingga pertanyaannya, apa yang mereka katakan oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah? Qalu, para malaikat kemudian menjelaskan, gitu, menjawab. Yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Para malaikat tersebut menjawab, mereka bertasbih, memahasucikanmu ya Allah. Mereka bertakbir, membesarkanmu ya Allah. Wa yahmadunaka, dan mereka bertahmid, memujimu ya Allah. Wa yumajjidunaka, dan mereka mengagungkanmu ya Allah. Itu jawaban malaikat. Allah kemudian bertanya lagi, qala fayaqulu hal ra'auni.
Hara'uni, kata Allah, wahai para malaikat, apakah mereka yang tadi mengatakan, yang tadi berkata bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertamjid, ya, mengagungkan Allah, apakah mereka melihatku? Kata Allah, apakah mereka melihatku? Qala, Rasulullah bersabda, fayaquluna, maka para malaikat itu berkata, menjawab, la wallahi ma ra'auka. Tidak ya Allah, demi Allah, mereka tidak melihatmu. Begitu, tidak melihatmu karena memang Allah Maha gaib, tidak dapat dilihat. Qala, Rasul bersabda, fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, wa kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka melihatku, kata Allah. Kalau orang yang berzikir kepadaku itu melihatku, coba bagaimana menurutmu? Qala, Rasul bersabda, yaquluna, para malaikat kemudian menjawab, law ra'auka kanu asadda laka ibadatan wa asadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Masya Allah. Para malaikat menjawab, seandainya mereka bisa melihatmu, ya Allah, maka mereka akan mengagungkanmu, bertahmid dan bertasbih kepadamu lebih banyak lagi. Logikanya, dalam keadaan mereka tidak melihatmu, mereka begitu banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengingatmu, ya Allah. Apalagi kalau mereka melihatmu. Itu kan ini bicara logika, ya. Berarti Allah ingin menghargai logika, menghargai akal yang ada pada diri manusia. Qala yaqulu, qala, Rasul berfirman, Rasul bersabda, yaqulu, Allah berfirman, fama yas'alunani. Pertanyaan selanjutnya, kata Allah, mereka meminta apa kepadaku? Mereka berzikir, mereka meminta apa kepadaku? Gitu kata Allah, tanya kepada para malaikat. Qala, Rasul bersabda, yas'alunakal jannah. Mereka meminta surga. Gitu. Jadi yang diminta oleh orang-orang yang berzikir adalah al-jannah. Yas'alunakal jannah. Qala, Rasul bersabda, yaqulu, Allah berfirman, wa hara'auha, apakah mereka melihat surga? Mereka meminta surga. Apakah mereka melihat surga? Qala yaquluna, qala sabda Rasulullah, yaquluna, para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Tidak, demi Allah, ya Allah, mereka tidak melihat surga. Qala, Nabi bersabda, yaqulu, Allah berfirman, fa kaifa law annahum ra'auha. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga itu? Qala, mereka berkata, yaquluna, para malaikat bersabda, qala, Nabi bersabda, yaquluna, para malaikat berkata, menjawab, lau annahum ra'auha kanu asadda 'alaiha hirasan wa asadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan. Jawaban para malaikat, seandainya mereka pernah melihat surga, atau seandainya mereka melihat gambaran surga atau surga yang sebenarnya, niscaya mereka akan semakin menginginkannya, akan semakin memintanya, dan akan semakin keras dalam mengharapkannya, akan semakin kuat dalam mengharapkannya. Qala, kemudian Allah berfirman, famimma yata'awwadun, dari apa mereka berlindung?
dari apa mereka ingin dihindarkan. Begitu. Qala, Rasul bersabda, yaquluna, para malaikat menjawab, minan nari, mereka berlindung dari siksa neraka. Mereka ingin dihindarkan dari siksa neraka. Qala, Rasul bersabda, yaqulu, Allah berfirman, waharu auha, apakah mereka melihat neraka? Qala, yaquluna, waharu auha, apakah mereka melihat neraka? Qala, ya, Rasul bersabda, yaquluna, para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb maru auha, tidak, demi Allah ya Tuhanku, mereka tidak melihat neraka. Qala, Rasul bersabda, yaqulu, Allah berfirman, fakaifa law ra'auha, kira-kira kalau mereka melihat neraka, bagaimana kira-kira? Qala, Rasul bersabda, yaquluna, para malaikat menjawab, law ra'auha kanu asadda minha firaron wa asaddalaha makhofatan. Kalau seandainya mereka melihat neraka, maka mereka akan benar-benar lari menjauh dari neraka. Wa asaddalaha makhofatan, dan akan benar-benar takut. Karena takutnya maka ia lari menjauh dari neraka. Qala, Nabi bersabda, fayaqulu, Allah berfirman, fa'ashidukum anni qad ghafartu lahum. Fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kata Allah berfirman, kami saksikan, saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Aku telah mengampuni mereka, kata Allah. Qala, Rasul bersabda, yaqulu malakun minal malaikati, ada malaikat. Nah, pada saat dialog itu antara Allah dengan malaikat yang diceritakan oleh Rasulullah, yaqulu malakun minal malaika, ada satu malaikat yang berkata kepada Allah, fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, dalam majelis perkumpulan zikir itu ada seseorang yang berada di tempat itu, di tempat majelis zikir, innama ja'a li hajatin. Tapi dia datang ke tempat itu bukan untuk berzikir, tapi untuk keperluan tertentu. Jadi ada kelompok orang yang sedang berzikir, kemudian di antara kelompok itu ada orang yang datang ke sana itu tidak untuk berzikir, tetapi untuk keperluan tertentu. Di sini tidak disebut keperluannya apa. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hum al-julasa'ul la yasqa bihim jalisuhum. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Hum al-julasa'u la yasqa bihim jalisuhum. Kata Allah, mereka semuanya satu kelompok, dan siapapun yang datang untuk berkumpul di majelis zikir itu tidak akan celaka. Jadi sama dengan orang-orang yang memang tujuan di majelis zikir itu berkumpul untuk berzikir mengingat Allah, tapi ada salah seorang yang berada di tempat itu tetapi tujuannya untuk tertentu, katakanlah umpamanya karena ada keperluan apa begitu di situ kepada temannya atau kepada mursidnya begitu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hum al-julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka semuanya satu kelompok, dan siapapun yang datang untuk berkumpul di majelis zikir itu tidak akan celaka. Masya Allah. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Sampai Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kenapa mereka berzikir. Karena apa? Karena Allah akan menghargai zikir mereka. Apakah mereka berzikir itu karena melihat Allah? Jelas tidak, karena memang dia tidak melihat Allah. Apakah mereka berzikir itu karena melihat surga? Jelas memang mereka tidak melihat surga. Apakah mereka berzikir dan berlindung kepada Allah dari siksa neraka? Apakah karena mereka melihat neraka? Jelas mereka takut oleh neraka bukan karena mereka melihat neraka. Karena Allah, surga, neraka tidak dapat dilihat. Jadi kalau begitu, kenapa mereka berzikir? Kenapa mereka mengingat Allah? Tentu jawabannya sudah jelas. Karena mereka beriman kepada Allah. Iman kepada Allah tidak perlu Allahnya terlihat. Iman kepada surga tidak perlu surganya terlihat. Iman kepada neraka, maksudnya percaya bahwa neraka itu ada, tidak perlu nerakanya terlihat. Allahnya tidak terlihat, surganya tidak terlihat, nerakanya tidak terlihat, tapi ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa iman dia itu kuat. Karena iman itu ada pada hati. Ketika iman berada pada hati, maka ia hanya meyakinkan bahwa Allah ada. Allah melihat, Allah memperhatikan. Surga ada. Dan akan menjadi tempat kembali orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka ada dan akan menjadi tempat kembali orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang tersebut iman. Dan dengan iman itulah maka mereka berzikir, mengingat Allah. Tentu cara mengingat Allah itu ada yang bersifat qauliyah dengan ucapan, dengan berzikir umpamanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdi, dan seterusnya. Berbagai kalimah thayyibah yang menunjukkan zikir kepada Allah. Atau yang bersifat kauniyah, ia dengan melihat alam, kemudian berintrospeksi kepada dirinya sendiri, bertafakur kepada dirinya sendiri, melihat alam semesta. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadi sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu konsekuensi dari berzikir kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ketakwaan, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang hidup karena ia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan zikir itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai muslim sejati. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, demikian dua buah hadis dari kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup, hati kita senantiasa hidup, hati kita senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita juga senantiasa seperti itu, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah dengan zikir bukan hanya menunjukkan kita hidup, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki ketenangan batin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Di hadapan kita banyak masalah, banyak hal yang harus kita hadapi, dan kadang-kadang sebagai manusia, makhluk yang dhaif, yang lemah, kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi semua masalah itu. Yakinkan bahwa masalah itu datang dari Allah, masalah itu pun milik Allah, maka kembalikan kepada Allah.
Minta kepada Allah agar setiap masalah yang kita hadapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni hamba-Mu ya Allah. Ampuni kami yang berlumuran dengan dosa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengingat-Mu karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhanku. Kami ingat kepada surga karena kami percaya bahwa tempat kembali orang-orang yang bertakwa mengingat-Mu adalah surga. Kami percaya bahwa neraka itu ada, dan kami percaya bahwa neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka kepadamu. Karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kekuatan untuk terus berjalan menuju surga-Mu. Beri kami kekuatan untuk terus menghindar dari neraka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang pandai berzikir, pandai bersyukur kepada-Mu. Karena kami menyadari betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tetapi kadang-kadang kami tidak mampu bersyukur dengan baik, tidak bisa berterima kasih dengan baik kepada-Mu. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk berzikir kepada-Mu, untuk bersyukur kepada-Mu, wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa beribadah kepada-Mu dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.